Chen Mo, fase bola langit berpola warna keluarga Rose dari era Qianlong itu, hati-hati ya, nanti rusak. Jual kamu pun gak bakal cukup buat ganti rugi. Nona Su, tenang saja, saya ini emang gak jago apa-apa, tapi gerakan saya pasti lincah dan cepat. Lihat, saya rawat dengan baik banget kan? Lihat. Hati-hati. Salah. Wah, tidurnya nyenyak banget ya, bocah, ceroboh, baru datang ya, siapa? Siapa yang bicara? Ngobrol sendiri apa sih? Kaget sampai bengong. Nggak apa-apa. Ngapain melamun, ayo, kerja dong. Baik. Jauhkan tangan kotormu. Waktu itu disentuh Sisu, rasanya nggak enak banget, nggak nyaman sampai beberapa hari. Aku benar-benar bisa dengar dia bicara. Lin lagi sibuk nih. Chen Mo toko Cheng Guzai milik keluargamu, sudah diubah jadi cabang toko Zhenbaoge. Kok sekarang jatuh miskin, sampai harus kerja serabutan. Kerja buat Lin, masih lebih baik daripada jadi kaki tangan Zhao Kuan. Mulutmu tajam banget. Bagus katanya, Sisu ini penuh dengan aura norak, setiap kali pengen pegang aku. Cih. Lin, kamu juga tahu jual barang antik ya? Nggak cuma modal mulut doang. Ada orang-orang ya. Harta warisan habis dihamburkan. Bisa apa sih sebenarnya? Jangan sampai dia bawa toko Mo Xiangzaimu. Ikut ketularan sial. Manajer Shu, toko, Mo Xiangzai, urusan pegawai, nggak usah kamu repotin. Kalau nggak ada urusan, silakan pergi, kami masih harus berbisnis. Oke, aku pergi. Tapi, Chen Mo, kupikir mangkuk itu cocok banget sama kamu. Sama-sama barang yang gak ada yang mau. Aku ini produk resmi dari era Zhengde, dari tahun Zhengde. Manajer Shu, tunggu sebentar. Ada apa? Ada yang ingin Tuan Muda Chen sampaikan? Lin, mangkuk ini 300.000. Aku yang beli. Bayar tunai. Chen Mo, jangan macam-macam. Mangkuk ini cuma barang tiruan, nggak berharga. Lin, biarkan saja dia beli, 300.000 rupiah. Cukup buat dia makan mie instan setengah bulan. Sekalian biar dia dapat pelajaran, bukan sembarang sampah, bisa dianggap harta karun. Loh, Lin. Kalau manajer Shu bilang ini mangkuk sampah, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh apa? Taruhan apakah kau sampah? Kita taruh. Kalau harga mangkuk ini melebihi 3.000 yuan, manajer Shu harus meminta maaf padaku. Dan mangkuk ini dengan membungkuk. Kalau aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Chen Mo, jangan gegabah. Kemampuan Shu Ming memalsukan barang begitu hebat. Kemampuan menilainya pasti juga bagus. Taruh saja, taruh. Aku sudah 8 tahun di industri ini. Masa iya aku bisa salah lihat? Basa-basi saja. Mangkuk dengan kualitas seperti ini, di lapak kaki 5 harganya 10.000 dapat 3. Nanti dia akan merasakan akibatnya, tinggal tunggu dan lihat saja, jangan dihiraukan si bodoh ini. Ini cuma Guan Kiln dengan kualitas sedikit lebih bagus saja. Ini adalah Guan Kiln Zhengde. Sekarang, siapa yang jadi barang tidak laku? Memang benar Guan Kiln Zhengde. Walaupun ada sedikit cacat, tapi polanya jelas, warna glasirnya penuh. Harga pasaran minimal 50.000 yuan. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Manajer Shu, waktunya menepati janji taruhan. Kau pasti curang. Shu Ming, aturan di dunia barang antik, kalau salah lihat, harus diakui. Maaf. Chen Mo, bagaimana kau bisa melihatnya? Bahkan aku hampir saja salah lihat. Aku bilang, kalau mangkuk ini yang memberitahuku sendiri, percaya tidak? Akhirnya bisa angkat kepala. Chen Mo ini memang jago, kalian lihat nggak? Wajah si Shu tadi langsung pucat. Sombong apa? Cuma mangkuk Guan Yao biasa yang ada retak kecil. Aku dulu kan barang istana, kaisar dan pejabat yang kulihat, lebih banyak dari orang yang pernah kau lihat. Ah,
Sudahlah, waktu Zhao Kuan datang dulu. Dia mau ganti kamu dengan barang tiruan. Kalau bukan karena Sulin jaga ketat, kamu pasti sudah ditukar diam-diam dan dibuang ke gudang berdebu. Ngomong-ngomong soal Zhao Kuan, aku tahu sebuah rahasia besar. Di dalam Zhenbao Ge miliknya, ada satu, yang bahkan dia sendiri tertipu. Harta asli yang berharga. Aku tahu, yang hitam legam itu, pembakar dupa tembaga yang dibuang di pojokan berdebu. Zhao Kuan, selama ini menganggapnya sebagai barang tiruan era Republik, bahkan pernah mengejek kondisinya jelek. Bukan begitu, di dinding dalam tungku itu ada rahasia tersembunyi. Ada tulisan tersembunyi bergaya aksara reguler, dari era Xuande, dinasti Ming, nilainya minimal 500.000. Kamu senyum-senyum sendiri lagi apa? Jangan-jangan dengar bisikan-bisikan lagi? Ikut aku. Aku ajak kamu ke tempat bagus, buat cari barang murah. Hah? Cari barang murah? Mau kemana? Sekarang jalan antik juga sepi orang. Kita nggak ke jalan antik, ke Zhenbao Ge. Kamu gila? Zhao Kuan kan musuh lama kita. Barusan kamu juga bikin Suming malu. Sekarang malah mau ke wilayahnya cari barang murah. Dia pasti akan usir kita keluar. Tenang, udah, ikut aku. Bos Zhao, saya kasih tahu. Berani-beraninya datang ke Zhenbao Ge. Bos Zhao, manajer Shu, jangan salah paham. Waktu itu cuma keberuntungan. Setelah pulang, hati saya terus merasa bersalah. Kali ini datang, khusus mau beli sesuatu dari Bos Zhao sebagai permintaan maaf dan juga untuk berteman. Berteman? Kamu mau beli apa? Kupikir tungku ini lumayan bagus. Mau ku beli buat ditaruh di toko, buat bakar dupa. Bos Zhao, sebutkan harganya. Itu barang bagus, loh. Harga pas 8.000, tidak bisa ditawar. 8.000, agak mahal. Bagaimana kalau sekalian yang hitam di sebelah itu? Dua-duanya 8.000. Gimana? Setuju? Oke, hahaha. Ya sudah, sesuai permintaanmu, 2 tungku itu 8.000. Tunai atau transfer? Lin, pinjam dulu uangnya. Transaksi selesai. Chenmo, sering-sering datang lagi ya. Pasti. Soalnya, Bos Zhao punya banyak barang berharga di sini. Aduh, Bos Wang. Bos Zhao, aku ingat kamu punya sebuah perapian hitam legam, kan? Iya, kan? Aduh, Bos Wang, Anda. Kenapa tiba-tiba ingat perapian itu? Itu cuma replika dari era Republik saja. Replika apaan? Itu Xuandelu. Sekarang perkiraan harganya minimal 800.000. Loh, 800.000. Bos Wang ini, Xuandelu itu sudah kubeli. Kalau Anda tertarik, ingat datang ke Mo Xiangzai di Jalan Shijiao. Cari aku ya. Chenmo, tinggalkan barangnya. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bos Zhao, aturan di dunia barang antik sejak dulu adalah transaksi selesai. Tidak boleh menyesal. Toko Zhenbao Ge Anda tidak mungkin di depan Bos Su melanggar aturan, kan? Zhao Kuan, kalau hari ini kamu berani menahannya paksa, sekarang juga aku akan panggil asosiasi antik ke sini untuk menilai. Chenmo, jangan senang dulu. Aku bisa dapatkan Cheng Guzai keluarga Chenmu, juga bisa dapatkan Mo Xiangzai keluarga Su. Kita lihat saja nanti. Bagaimana caramu mendapatkan Cheng Guzai? Akan kubuat kamu mengembalikannya dengan cara yang sama. Ya ampun, ini benar-benar Xuandelu. Chenmo, bagaimana kamu bisa tahu? Bahkan Zhao Kuan saja salah lihat. Segala sesuatu punya jiwa. Dia sendiri yang memberitahuku. Lagi-lagi begitu. Setiap kali ditanya hal serius, jawabannya tidak pernah serius, nggak mau bilang ya sudah. Lihat kamu. Setiap kali aku bilang, kamu tidak percaya. Jangan banyak bacot.
Sekarang kamu kan sudah jadi orang kaya. Utang 8.000, kapan mau dibayar? Mangkuk itu harganya 8.000 yuan. Anggap saja sebagai pelunasan utang. 8.000, jadi kamu ini diam-diam menjadikanku hadiah, ya? Wah, Su Laoban, tamu langka. Zhao Laoban ada agenda apa lagi? Sejujurnya, aku mewakili bosku untuk minta maaf kepada kalian. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Ini adalah gambar bambu dan batu karya Tang Bohu. Su Laoban memang punya selera yang bagus. Maksud bos kami, Zhao Laoban, adalah ingin menukar lukisan bambu dan batu ini dengan perapian Xuande itu. Lukisan bambu dan batu, ini harganya di pasaran paling sedikit 1,5 juta yuan. Zhao Laoban begitu dermawan? Kalian tidak tahu. Ini karena Direktur Wang sangat menginginkan perapian Xuande itu, jadi Zhao Laoban pun tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya Direktur Wang adalah klien utama kami di Zhenbaoge. Kalau karena perapian ini Tidak jadi ditukar? kamu tidak lihat-lihat dulu. Ini adalah karya asli Tang Yin. Bagaimana kalau diperiksa dulu keasliannya? Tinta ini terlihat kuno dan dalam. Teknik coretan yang digunakan adalah teknik kapak kecil yang biasa dipakai Tang Yin, Chen Mo. Lukisan ini kemungkinan besar asli. Menggunakan lukisan bernilai jutaan untuk menukar perapian kami yang 800.000. Nona Su adalah murid andalan Ketua Wang. Masa kamu tidak percaya pada penilaiannya? Aduh. Bukankah ini lukisan dari keluarga Lao Zhao itu? Harta yang palsu tapi mirip asli? Dulu, saat aku dan gambar bambu dan batu menjadi tetangga, Zhao Kuan sudah menggunakan barang palsu untuk menukar karya aslinya. Sekarang dia menggunakan trik lama lagi. Aku ingat, di sudut kiri bawah karya asli ada bekas lipatan, karena kesalahan saat membingkainya dulu. Bukan cuma itu, waktu itu si anak itu mabuk. Saat menggiling tinta, dia menggiling daun bambu ke dalamnya. Mungkin juga tercampur sedikit arak, jadi aromanya sangat khas. Hanya saja tidak ada yang tahu. Lukisannya bagus, tapi untuk menukar perapian Xuande milikku, lukisan ini masih kurang. Karena lukisan ini palsu. Chen Mo, apa yang kau bicarakan itu? Bahkan Sulin bilang ini asli. Kau ini anak muda tak berpendidikan yang terpuruk. Apa yang kau tahu soal menilai barang antik? Tang Yin melukis bambu dengan prinsip memasukkan kaligrafi ke dalam lukisan. Setiap goresan memiliki nuansa seni kaligrafi. Garis-garis dalam lukisan ini kaku. Sekilas terlihat seperti saat meniru, sang pelukis ragu-ragu. Dan dulu, saat Tang Yin melukis, dia tidak sengaja mencampurkan daun bambu dan arak ke dalam tinta. Jika lukisan ini asli, seharusnya tercium aroma khusus yang unik. Aroma khusus apa? Kau mengarangnya sekarang, ya? Benar atau tidak, sekarang kita langsung ke Zhenbaoge. Suruh Bos Zhao mengeluarkan yang asli untuk dibandingkan. Yang asli apa? Ini yang asli. Kurasa, dulu Zhao Kuan pasti menggunakan cara ini untuk menipu kakek Zhang mendapatkan lukisan aslinya. Benar kan? Sekarang, yang asli, seharusnya masih di dalam brankas Bos Zhao. Benar kan? Kalian berani menipu kami dengan lukisan palsu? Pulang dan bilang pada Zhao Kuan, kalau mau tungkuku, tukar dengan uang tunai dan toko keluarga Chen Guzai. Jangan main-main dengan cara-cara kotor seperti ini. Keluar hanya untuk mempermalukan diri. Hahaha, hebat. Benar-benar hebat. Tak kusangka, Chen Mo, kau jauh lebih baik daripada ayahmu yang keras kepala itu. Jauh lebih hebat. Zhao Kuan, toko kalian, Zhenbaoge, berani menipu dengan lukisan, tidak punya malu. Chen Mo, ayahmu dulu kalah dan menyerahkan Cheng Guzai, lalu kabur dengan malu dari dunia barang antik. Kau pikir dengan sedikit kecerdikan mendapatkan sebuah tungku Xuande bisa melawanku? Omong kosong, keterampilanmu menilai barang antik jauh di bawah ayahku. Hanya mengandalkan cara-cara kotormu. Dati kartu katu. Kau? Sok keras kepala tidak ada gunanya. Di dunia barang antik, selalu berdasarkan keberhasilan dan kegagalan untuk menentukan pahlawan. Dulu ayahmu kalah, maka Cheng Guzai adalah milikku.
Sekarang, kalau kau mau mengambilnya kembali, kau harus tunjukkan kemampuan sejati. Apa yang kau mau? Besok, di Jalan Barang Antik, kita adu taruhan. Kalau menang, Cheng Guzai akan ku kembalikan utuh padamu. Kalau kalah, Tungku Xuande jadi milikku. Dan kau harus keluar dari dunia barang antik, selamanya tidak boleh melangkah masuk lagi. Baik, aku bertaruh denganmu. Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, harus disiarkan langsung dari awal sampai akhir. Kedua, aku mau Ketua Wang datang sendiri ke lokasi. Baik, sesuai permintaanmu. Shuming, ayo kita pergi. Shifu, Anda datang? Di dunia barang antik, harmoni selalu diutamakan, karena kalian berdua mau bertaruh dengan sukarela, maka aku akan menjadi saksi, sekaligus menetapkan aturan untuk industri ini. Aku transfer Rp50.000 untukmu. Nanti kalau lihat barang yang disuka, jangan pelit untuk membelinya. Dan juga, jaga dirimu baik-baik. Tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu aku menang. Kita akan merayakannya. Sekarang aku umumkan aturan taruhan. Kedua belah pihak harus mencari harta karun di jalan barang antik, 3 barang. 2 jam kemudian, kembali ke Moxiang Zai, aku sendiri yang akan menilai-nilainya. Yang menghabiskan uang paling sedikit, dan total nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Sekarang, taruhan dimulai. Chen Mo, sudah 1 jam loh. Kamu muter-muter di sini ngapain sih? Bos, lihat-lihat dong. Ada barang bagus apa yang bisa ditawarkan? Jangan coba-coba kasih barang rongsokan buat ngecoh orang. Bos Zhao. Selera Anda tinggi. Ini Gyokhan. Lihat, warnanya alami sekali. Cantik banget. Warna pada Gyokhan, itu dari dalam keluar. Yang ini jelas-jelas dicelup. Duh, kalian berdua ini, bisa kasih muka dikit nggak sih? Aku ini kan, Karya master pemalsu. barang kelasmu ini, bisa satu tempat sama aku. Sudah untung besar. Wah, kamu juga, berani ngomongin orang. Glazurmu saja kelabu, retakannya kaku. Barang pasar biasa. Masih lebih baik darimu. Setidaknya aku masih utuh. Kalian dinasti Ming King ini kenapa sih? Baru ketemu langsung berantem. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Dinasti Ming juga sudah runtuh. Diam sebentar bisa nggak? Giok ini warnanya lembut, ukiran halus, langsung kelihatan barang bagus. Kenapa? Mau menyerobot? Tentu saja, bos. 50.000, jual nggak? Chen Mo, jangan gegabah. 50.000 itu seluruh hartamu? Chen Mo, giok piringan dinasti Han memang sangat berharga. Tapi sejauh ini, harga lelang tertingginya cuma 200.000. Menurutmu kamu bisa menemukan giok piringan kelas atas di tempat kecil begini? Tentu saja, kalau aku sudah memutuskan beli, pasti ada alasannya. Soalnya kalau kali ini gagal, aku benar-benar hancur. Bapak, 50.000, jual nggak? 60.000. Chen Mo, kamu masih ada uang buat naikin harga? Hahaha, kalau nggak punya, bisa pinjam lagi sama bossu. Chen Mo nggak punya uang, nggak usah maksa. 60.000 aja nggak bisa keluarin, berani-beraninya tantang bos Zhao. Baik, Zhao Kuan, kamu memang jahat. Giok piringannya aku nggak mau. Cuci kuas ini, 1.000, jual nggak? Jual, jual, jual. Ini kan barang cacat. Cuma numpang tempat aja. Ada orang-orang nggak bisa mengenali diri sendiri. Barang berharga beneran nggak bisa dapet? Cuma bisa ngumpulin barang rongsokan buat nutupin. Bos, aku awasin anak itu. Dia cuma beli 3 barang rongsokan. Cuma habis 6.000. Hahaha. 6.000 beli 3 barang rongsokan. Ini udah nyerah total ya. Kan udah ku bilang Chen Mo nggak bakal bisa. Dia bisa bertahan di dunia barang antik, murni karena bapaknya. Sayangnya bapaknya udah tiada. Silakan. Sekarang mulai penilaian harta. Patung Buddha Sakyamuni perunggu berlapis emas pertengahan dinasti Qing. Harga beli 80.000.
Memang buatan resmi masa Qianlong. Lapisan emasnya masih terjaga baik. Perkiraan harga 200.000. Hahaha. Untung 120.000. Terima kasih, haha. Batu tinta Duan, bentuk tangan, dinasti Ming. Harga beli 3.000. Lihatlah. Ini barang berharga yang dipungut Chen Mo. Hahaha. Tekstur batunya halus. Terjaga dengan baik. Ini batu tua kualitas atas dari tambang Duanqi. Harga pasar 150.000. Ronde pertama, Zhao Kuan menang. Kenapa? Kan keuntunganku lebih besar. Pedagang itu adalah sepupu Zhao Sulin. Ada kecurigaan kolusi, menurut peraturan, tidak boleh dinilai. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak kenal si penjual ini. Ada-ada saja caranya. Chen Mo dikibulin. Ini jelas-jelas sudah diatur Zhao Kuan. Dari awal. kenapa Ketua Wang bisa memutuskan begitu? Sangat tidak adil. Ketua, ini jelas sengaja diatur Zhao Kuan. Anda tidak bisa memutuskan seperti ini. Lin Lin, kamu punya buktinya? Jangan asal bicara kalau tidak ada bukti. Shifu, Aturan ya aturan. Harta Chen Mo dinyatakan batal. Ronde kedua dimulai. Cuci tangan 3 kaki dari dinasti Song. Harga beli Rp1.000. Ketua Wang, cuci tangan jelek ini masih perlu diapresiasi, paling-paling 50. Hahaha. Glazur ini, kondisinya. Ini adalah cuci tangan Ruware dari dinasti Song. Koleksi istana, harga pasaran satu yang utuh minimal jutaan. Sayang sekali, sayang banget. Ini barang cacat. Harga pasaran 800.000. Apa? Apa aku salah dengar? Rp1.000 dapat Ruware jutaan. Tadi siapa yang bilang Chen Mo cuma asal-asalan? Ayo maju, siap-siap kena gebuk. Ini baru jagoan beneran cari harta murah. Zhao Kuan masih punya giok jadehan. Masih terlalu cepat bilang ada pembalikan. hebat, Chen Mo. Kita masih punya ini. Giok jade bermotif padi dari dinasti Han. Harga beli Rp60.000. Imitasi, paling-paling 20.000. Masa sih palsu? Kalau palsu, kenapa Chen Mo bisa? Chen Mo, kamu ngejebak aku? Zhao Kuan, kamu bisa menjebak aku. Masa iya, aku tidak boleh mengakalimu? Orang baik dan orang licik bertarung. Yang selalu rugi adalah orang baik. Tapi sayangnya, aku bukan ayahku. Aturan di dunia barang antik, kalau salah lihat, ya harus diakui. Hahaha, jadi orang bodoh dengan sangat jelas. Langkah Chen Mo kali ini luar biasa. Pakai barang palsu untuk memancing ikan asli. Sendiri diam-diam dapat untung besar. Ronde ketiga dimulai. Gu perunggu zaman Zhou Barat. Harga beli 3.000. Bentuknya rapi, warna karatnya alami. Perkiraan harga pasar 250.000. Zhao Kuan, giliranmu. Giok ukiran naga zaman negara perang. Harga beli Rp350.000. Giok zaman perang Han. Masa bisa? Bagaimana mungkin ada barang seperti ini di sini? Ini adalah giok kelas Raja Feodal zaman negara perang. Perkiraan harga pasar 2 juta. Astaga, astaga. Chen Mo, di hadapan barang berharga yang sesungguhnya, kecerdikan kecilmu tidak ada artinya. Zhao Kuan, keuntungan 1.700.000. Chen Mo, keuntungan 1.044.000. Aku umumkan taruhan kali ini. Zhao Kuan menang. Chen Mo, sesuai perjanjian, serahkan tungku Suande. Lalu sama seperti ayahmu, minggat dari dunia barang antik. Chen Mo, Zhao Kuan, giokmu itu benarkah barang berharga zaman negara perang? Ketua Wang sudah memeriksanya. Kamu masih mau berkelit? Manajer Xu, luka di tanganmu sudah sembuh? Ngapain kamu ngomongin ini? Kamu mau ingkar janji ya? Jangan buru-buru, Ketua Wang. Coba lihat giok ini. Warna merahnya agak beda ya. Warna ini dan warna kuno memang agak beda. Chen Mo, jangan menyesatkan orang dengan omongan kosong.
Warna kuno memang aneh-aneh, Ketua Wang cuma belum lihat dengan teliti. Shuming, aku ingat, teknik pemalsuanmu top banget. Yang paling kamu kuasai itu barang-barang Zhan Guo ya? Apa yang kamu omongin? Aku nggak ngerti. Chen Mo, jangan bikin misterius, luka Shuming. Apa hubungannya dengan giok ini? Ketua Wang, sebaiknya Anda pakai mesin deteksi profesional. Coba tes, kenapa giok Zhan Guo bisa ada darah Shuming? Shuming, kamu mau ngomong sendiri, atau tunggu Ketua Wang selesai memeriksa? Jangan asal menuduh. Apa aku menuduh sembarangan? Telepon saja ke lembaga pemeriksaan. Cukup lihat perbandingan DNA. Bos, Lihat aku ngapain? Bodoh, barang tiruan saja tidak bisa dibuat baik. Zhao Kuan, kamu berani sekali. Tidak perlu diperiksa lagi. Giok masa perang negara milik Zhao Kuan adalah tiruan modern. Nilainya 0, taruhan kali ini dimenangkan Chen Mo. Terima kasih semuanya. Bos besar Chen, toko Chen Guzai ini sudah diambil kembali. Anda yang agung ini masih berencana di kuil kecilku ini sampai kapan? Bosu, apakah ini mau mengusirku? Sejujurnya, Chen Mo, sekarang kamu adalah di dunia barang antik seorang selebriti, yang ingin minta pendapatmu atau bekerja sama, semuanya mengantri. Sudah waktunya buka kembali Chen Guzai. Urusan Chen Guzai tidak mendesak. Bukankah Mo Xiangzai ada kamu, dan ada teman-teman lama ini? Aku tinggal dengan nyaman. Ini sudah mulai bicara cinta. Tadi malam larut, tidak tahu siapa yang melamun lihat foto Nona Su. Kamu kenapa? Minum air saja bisa tersedak. Gak apa-apa. Tehnya masih panas banget. Chen Mo, Bos Zhao sudah siapkan acara di Zhenbaoge, mau mengundangmu ke sana. Untuk menilai beberapa barang berharga baru yang baru sampai. Dia mau apa lagi? Kali ini dia buka siaran langsung. Dia mau di depan semua koleganya, untuk masalah yang dulu denganmu, minta maaf secara resmi. Sekalian mengundangmu, si mata dewa ini, untuk mengidentifikasi secara terbuka, biar permusuhan kita hilang. Jangan pergi, ini jelas-jelas jebakan. Di depan kamera siaran langsung, dia cuma perlu main sedikit trik, kau sudah gak bisa membela diri. Kalau aku tidak pergi, Kalau kau tidak pergi, berarti kau picik. Kau tidak pantas menyandang gelar mata dewa. Kemenangan taruhan sebelumnya, itu cuma kebetulan saja. baik, aku pergi. Chen Mo, Gak apa-apa. Di depan kamera siaran langsung, yang paling takut main curang, mungkin bukan kita. Bapak Chen mau datang, merupakan kehormatan bagi saya, Zhao Quan. Hari ini, saya minta semua menjadi saksi. Saya, Zhao Quan, minta maaf atas kelancangan saya di masa lalu kepada Chen Mo dengan sungguh-sungguh. Jangan sungkan, Bos Zhao. Karena Bapak mengundang saya untuk menaksir barang antik, silahkan tunjukkan barangnya. Patung perunggu ini sudah saya perlihatkan ke beberapa tukang ahli. Mereka bilang ini barang tua asli. Coba kamu lihat lagi. Asli, dari pertengahan dinasti Ming. Bos Zhao punya mata yang tajam. Kamu langsung bisa bedain yang asli dan palsu. Patung singa Buddha ini terlalu cepat ketahuan. Wahaha, muka Zhao Kuan langsung pucat. Chen Mo, salahku dong, barangmu sendiri yang tidak berkualitas. Chen Mo, kamu memang lucu ya. Sepertinya barang biasa tidak menarik minatmu. Shuming, bawa barang kedua. Salinan dari akhir dinasti Qing. Ini barang bagus. Wah, mata yang tajam. Bos Chen, ini potongan terakhir dari rangkaian giok putih. Konon dibuat oleh pengrajin ulung dinasti Tang. Tuan Chen, silakan periksa. Ada apa? Giok ini ternyata tidak berbicara. Mungkin eranya terlalu baru. Tidak. Bahkan jika ini imitasi minggu lalu, mereka pasti akan ribut sekali. Benda ini agak aneh. Benar-benar macet. Sudah kubilang, mana mungkin sehebat itu. Ketemu barang asli, langsung ketahuan kelemahannya. Boleh saya pegang? Tentu saja, asal jangan sampai rusak. Benda ini sangat rapuh. Tapi kalau tidak bisa melihatnya, tidak apa-apa. Menang sekali 2 kali karena keberuntungan, sudah cukup bagus. Hahaha.
Chen Mo, kamu ngapain? Kamu tahu berapa harga barang ini? Kamu sanggup ganti rugi? Zhao Kuan, kamu anggap aku Chen Mo ini lemah? Sabar, ambil batu teknologi tinggi untuk menipu aku. Memfitnah? Kamu punya bukti apa? Semua orang sudah lihat. Inilah yang kalian sebut mata dewa, sungguh keterlaluan. Kalau tidak yakin, langsung menghancurkan bukti. Orang seperti ini tetap di industri barang antik, adalah penghinaan bagi seluruh industri barang antik kita dan pelecehan. Chen Mo, kamu sangat mengecewakanku. Benar atau palsu, merusak barang adalah pantangan besar dalam penilaian harta, apalagi yang bisa kamu jelaskan. Buktinya ada di sini. Lihat, permukaan giok ini halus, dan di dalamnya ada semen dan komponen teknologi tinggi kapur. Ini jelas dibuat dengan teknologi modern. Bos Zhao, kamu pakai resin berkekuatan tinggi ini dicampur dengan serbuk batu untuk memalsukan gelang giok putih ganda. Pakai barang begini mau menjebak aku. Tekniknya luar biasa. Dari luar sama sekali tidak kelihatan. Chen Mo hebat. Chen Mo memeriksa barang palsu dengan tangan kosong. Sangat keren. Bos Zhao, sekarang siapa sebenarnya yang meremehkan dunia barang antik? Siapa yang pantas dihukum berat? Zhao Kuan, kamu masih mau bilang apa lagi? Menggunakan barang hina seperti ini untuk menjebak orang, masih mau memfitnah Chen Mo? Kamu benar-benar aib bagi dunia barang antik kita. Shu Ming, apakah kamu yang mengkhianatiku? Kalau tidak, bagaimana mungkin Chen Mo tahu sedetail ini? Bos, aku tidak. Bos Zhao, ternyata toko harta karunmu ini tidak hanya barangnya palsu, hati orangnya juga tercerai-berai. Dalam dunia barang antik, asli ya asli, palsu ya palsu. Mengandalkan cara-cara curang, pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Semuanya, acara penilaian barang antik hari ini, sampai di sini. Matikan siaran langsungnya. Matikan. Si Chen Mo ini aneh banget sih. Baiklah, kalau cara halus tidak berhasil, pakai cara kasar. Shu Ming, yang sudah kusuruh siapkan dulu, bisa dimulai. Bos, apa kita benar-benar mau? Shu Ming, jangan lupa, kamu bisa seperti sekarang karena siapa? Kerjakan sekarang juga, tekan habis-habisan pasokan dan harga Mo Xiangzai, aku akan membuat mereka tidak bisa melakukan satu pun transaksi. Lalu, cari komentator bayaran, jelek-jelekan Mo Xiangzai dan Chen Mo habis-habisan, aku akan membuat mereka di dunia barang antik tidak punya tempat lagi. Bos, tapi kalau begini, kerugian kita juga akan besar. Kerugian? Asal kita bisa mencaplok Mo Xiangzai dan sumber daya klien yang dikumpulkan keluarga Su, berapapun kerugiannya bisa ditutup. Cepat. Ya. Zhao Kuan mulai perang harga tanpa pandang bulu. Beberapa barang andalan toko kita yang serupa, dia jual cuma 70% dari harga kita. Ditambah lagi para buzzer itu terus menyerang kita. Dia sudah panik. Perang harga itu seperti tinju 7 luka. Artinya, trik-trik lain dia sudah habis terpakai. Sekarang saingin harga sama dia. Terlalu bodoh. Kalau begitu kita Pukul ular di kepalanya. Nilai terbesar Zhen Baoge sekarang adalah beberapa barang andalan di gudangnya. Berapa barang andalan di gudangnya? Asal beberapa barang andalan di gudangnya itu bisa kita buktikan palsu atau, maka klien besar yang bertransaksi dengannya tidak akan percaya lagi padanya. Maksudmu? Hah, akhirnya dia sadar juga. Patung kayu Guanyin dari dinasti Song, yang diagung-agungkan di gudang Zhao Kuan itu. Sebenarnya dulu ayahnya, dari tangan seorang pencuri makam di selatan, direbut dengan cara licik. Keturunan pemilik aslinya, mungkin masih mencarinya sampai sekarang. Lalu ada juga sepasang, Gucci Yuhuchun biru putih Yuan. Cap dasarnya itu ditambahkan belakangan. Disinai ultraviolet, aslinya langsung ketahuan. Lin, lakukan saja seperti yang kukatakan. Secara anonim, kirim pesan yang barusan kukatakan kepada keturunan tukang gali makam itu. Dan juga sering dengan klien besar yang bekerja sama dengan Zhao Kuan. Inti, Saya paham. Pastikan jejaknya dibersihkan dengan tuntas. Pesan sudah dikirim lewat saluran terenkripsi. Tapi apakah bukti ini cukup kuat?
mereka bisa percaya. Begitu benih keraguan ditanam, transaksi pada dasarnya batal. Mereka yang sering dengannya bekerja sama sebagai klien besar, semua cenderung percaya bahwa itu benar. Dan lagi, percaya dia juga tidak ada pilihan lain. Pak Li. Aduh, Pak Li. Anda mau membatalkan peninjauan barang minggu depan, kenapa? Aduh, Bos Zhao. Maaf ya, kami dapat kabar angin. Katanya patung Guanyin Anda itu, asal-usulnya agak tidak jelas. Lebih baik kita hindari kecurigaan. Halo, halo? Direktur Wang. Wah, Direktur Wang. Sepasang vas Yuhuchun itu. Sama sekali tidak ada masalah. Lampu ultraviolet apa? Itu cuma rumor, itu fitnah jahat. Halo? Ada apa ini? Siapa yang bocorkan kabar ini? Dua hal itu. Selain kita berdua, siapa lagi yang tahu? Bukan aku. Aku tidak bilang apa-apa. Lagi pula, kalau hal ini tersebar, apa untungnya buatku? Jangan-jangan Chen Mo yang melakukannya? Chen Mo? Chen Mo. Bagus. Aku akan menghancurkan reputasimu. Selamanya tak akan bangkit lagi. Chen Mo, kemarilah, bantu aku lihat. Barusan ada orang asing yang buru-buru mau jual barang. Harganya murah. Menurutku ini, dari pertengahan dinasti Qing, meniru gaya lukisan Woman. Orang asing? Kapan kamu membelinya? Baru sejam yang lalu, menurutku lukisan ini tidak ada masalah, harganya juga pas. Kurang ajar, aku ini adalah gambar mengunjungi pertapaan di Sungai Pinus. Lin, tolong ambilkan kaca pembesar untukku. Dan jarum penusuk. Kamu mau apa? Lukisan ini agak aneh. Benar-benar lukisan di dalam lukisan. Gambar mengunjungi pertapaan di Sungai Pinus. Aku ingat dalam daftar barang curian museum. Ada satu gambar mengunjungi pertapaan di Sungai Pinus. Lin, kita dalam masalah. Chen Mo, kamu. Chen Mo. Ketua Wang. Tertangkap basah. Yang dicuri dari museum, lukisan Song Shi Fang itu, tersembunyi di lapisan dalam lukisan ini. Kamu kalian berbohong. Chen Mo. Zhao Kuan melaporkan Mo Xiangzai menyimpan barang antik curian secara pribadi. Apakah itu benar? Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Zhao Kuan, kamu memang licik. Ketua Wang, apa yang saya katakan benar? Periksa di tempat, sekilas lihat saja sudah tahu. Kalau benar, itu artinya kasus besar yang menggemparkan. Chen Mo. Maaf. Ini benar-benar lukisan Song Shi Fang Yintu. Bukti untuk Ketua Wang sangat kuat. Chen Mo, apalagi yang bisa kamu katakan? Sulin, kamu, Mo Xiangzai, berani menyimpan barang curian? Kalian sudah tamat. Lukisan ini saya yang terima. Ini tidak ada hubungannya dengan Sulin, dan juga tidak ada hubungannya dengan Mo Xiangzai. Ada apa? Serang saya saja. Chen Mo, kamu bodoh sekali. Shifu, lukisan ini bukan. Sudah tertangkap basah, apalagi yang bisa dikatakan? Ketua Wang. Laporkan ke polisi. Chen Mo, anak ini, kali ini dia pasti kalah. Saya bilang, senior lukisan. Kamu tidak akan sampai. Tidak tahu siapa yang mencurinya, kan? Siapa yang bilang? Orang yang mencuri lukisan itu, di bagian tangan kanannya, ada bekas luka yang panjang. Ketua Wang, tolong tunggu sebentar. Saya dan Bos Zhao, ada beberapa hal yang ingin saya katakan.
Chen Mo, mau main apa lagi? Zhao Quan, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan. Pencuri lukisan itu ada bekas luka di tangannya. Dia kerabat jauhmu. Zhao Laosan, si 6 jari. Betul kan, kamu di kota H menyimpan barang antik yang belum digali. Kalau aku lapor polisi, entah kamu tahu tapi nggak lapor, atau menyembunyikan barang curian, cukup buat kamu di penjara beberapa tahun. Aku punya pena perekam ini. Suara Liu Laosan. Pasti kamu kenal, ya? Zhao Quan, sekarang aku kasih kamu satu kesempatan. Pergi bilang ke Ketua Wang, lukisan itu kamu yang minta aku periksa. Dan setelah semuanya selesai, aku mau yang ada di gudangmu, karya asli Tang Bohu, ditambah semua lukisan asli lainnya. Jangan mimpi. Oke, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, lakukan yang aku bilang, semua aman-aman saja. Atau, aku lapor polisi. Kita lihat nanti, kalau polisi datang, siapa yang lebih cerdik. Aku yakin, kamu pasti akan lebih sengsara dariku. Pilih. Oke. Aku bilang. Ayo pergi. Ketua Wang salah paham. Salah paham. Lukisan ini, baru saja aku beli beberapa hari lalu. Aku tidak yakin. Jadi, aku minta Chen Mo minta tolong menilainya. Aku dengar, ada barang curian di dalam lukisannya. Aku takut, makanya. Ini aneh. Lukisan ini akan kubawa dulu ke asosiasi, disita untuk diselidiki. Kalian urus saja sendiri. Chen Mo, lukisannya sudah berhasil ku selesaikan. Berikan aku pena perekamnya. Kamu berikan dulu yang ku minta. Beri aku. Baik, Chen Mo. Kau memang hebat. Ke toko antik Zhen Baoge. Aku akan memberikannya padamu. Semuanya sudah di sini. Berikan pena rekamannya. Bos Zhao, senang bekerja sama. Semua netizen sudah lihat, kan? Chen Mo dari Mo Xiangzai memaksa dan menggoda, merebut paksa dari kami, harta karun toko, Zhen Baoge. Men, Wah, ini buktinya. Chen Mo memalsukan rekaman. Mengancam saya, menyerahkan ini. Harta berharga. Niatnya jahat, pantas dihukum. Keji sekali. Chen Mo ternyata orang seperti ini. Salah menilainya. Chen Mo, baru saja menelepon dan bilang, ada orang yang ingin menyumbangkan peninggalan penting. Ketua Wang, Bos Zhao Quan sangat bijaksana dan berprinsip. Ketika dia mengetahui nilai peninggalan-peninggalan ini, dia memutuskan menyumbangkannya secara gratis ke museum. Tindakan saya, ini, hanya menggantikan tindakan mulia Bos Zhao. Benarkah? Ini kan perbuatan yang sangat mulia. Ya, saya yang menyumbangkannya. Wah, Bos Zhao, kamu punya kesadaran seperti ini sungguh keberuntungan bagi dunia barang antik kita. Saya akan segera kembali. Memberitahu mereka di kantor Purbakala. Akan ada petugas yang datang untuk berkoordinasi denganmu. Ada apa ini? Kenapa kosong? Chen Mo, kau menipuku lagi. Zhao Quan, mungkin bahkan Shuming tidak tahu. Kau juga seorang ahli pemalsuan, ya? Aku hanya membalas perbuatannya dengan caranya sendiri. Membiarkan harta karun ini pergi ke tempat yang seharusnya. Chen Mo, kau pikir kau menang? Kalau hari ini kau berani melangkah keluar pintu ini, Mo Xiangzai akan berganti nama menjadi Zhao. Chen Mo barang yang kamu minta. Apa yang terjadi di sini? Karena Bosu sudah datang. Kebetulan sekali. Lihat baik-baik, saya dan Tiancheng Investment sudah bersama-sama memegang Mo Xiangzai lebih dari 51% hak kredit dan potensi saham, berdasarkan perjanjian. Saya berhak melakukan akuisisi paksa. Saya beri kalian 24 jam, keluarlah dari Mo Xiangzai.
Bagaimana mungkin industri keluarga Su saya? Keluarga Su kalian, saat ekspansi awal, pernah menggunakan sebagian saham toko sebagai jaminan utang melakukan beberapa putaran pendanaan. Pihak yang diuntungkan dari hak kredit ini sekarang, sebagian besar ada di saya dan Tiancheng Group. Ini adalah ditandatangani sendiri oleh Pak Su. Lin, kasih barangnya ke aku. Ini adalah catatan penilaian barang antik. Moxiang Zai leluhur, keluarga Su kepala. Penilai harta karun istana pada masa dinasti Ming. Naskah tulisan tangan asli. Ari Budo. Di dalamnya tercatat Moxiang Zai selama 400 tahun akar warisan budaya. Bos Zhao, menurutmu dengan warisan budaya ini dan nilai merek, apakah lebih sedikit daripada yang kamu sebut 51% saham itu? Jangan bawa-bawa hal yang tidak nyata ini untuk menipu orang. Perjanjian hitam di atas putih barulah yang terpenting. Kebetulan. Karena kamu menyebutkan Tiancheng Investment. Kebetulan, aku kenal dengan manajer Xiao mereka. Wah, Chen. Kenapa tiba-tiba ingat menelepon aku? Bapak Direktur Xiao, dengar-dengar, Tiancheng Investment Anda berencana bekerja sama dengan bos toko Zhenbao Ge untuk mengakuisisi Moxiang Zai. Moxiang Zai? Akuisisi bersama? Tidak ada, Saudara Chen. Dari mana kamu dengar rumor itu? Mungkin aku salah dengar. Lain kali kita minum teh bersama. Baik, aku tunggu. Zhao Quan, jangan kira setelah Cheng Guzai kau ambil dariku, aku, Chen Mo, hanya akan merana selama 2 tahun ini. Mengenal beberapa investor itu aneh. Zhao Quan, aku bisa hancurkan fondasi Zhenbao Gemu, juga bisa buat kau tak punya jalan keluar. Hati-hatilah. Lin, ayo, kita pergi. Semuanya. Hari ini, aku akan ceritakan pada kalian sebuah kisah asmara. Tahukah kalian, 300 tahun lalu, Raja Sutra dari Jiangnan itu Zhao Bancheng yang kekayaannya setara dengan negara itu. Beliau adalah Tuan Zhao ini. Di permukaan, dia punya banyak istri dan selir. Terlihat sangat sukses dan berkilau. Tapi cinta sejati sepanjang hidupnya adalah istri dari saudara angkatnya. Istri itu bermarga Lin, seorang wanita terpelajar ternama di Jiangnan. Dia dan Zhao Bancheng adalah teman masa kecil. Tapi karena hambatan dari keluarga, mereka tak bisa menikah. Kemudian Nona Lin dinikahkan dengan saudara angkatnya. Wah, seru banget. Yang lebih seru lagi ada di belakang. Zhao Bancheng, demi bisa bertemu dengan pujaan hatinya, Sengaja membeli rumah di seberang, kediaman saudaranya, bahkan membangun sebuah lorong rahasia. yang langsung menuju ke kamar Nona Lin. Setiap kali saudaranya pergi berdagang, dia akan Kamu kenapa? Dari pagi, kamu gelisah terus. Boleh aku cerita nggak? Boleh aku cerita kalau di sini aku mendengar orang-orang berusia ratusan tahun ngobrolin gosip dan kisah cinta, apalagi rahasia besar yang menggemparkan seperti ini. Mungkin kurang tidur. Hubungan rahasia ini berlangsung selama 10 tahun, hingga Zhao Bancheng meninggal secara tak terduga. Kudengar kematian Zhao Bancheng, bukan kecelakaan. Memang leluhur yang hidup lama, tahu segalanya. Kematian Zhao Bancheng memang bukan kecelakaan, melainkan karena suatu benda. Benda apa? Cangkir Naga 9. Cangkir Naga 9. Cangkir Naga 9. Namanya terdengar familiar. Sepertinya pernah dengar di mana ya? Oh ya. Kotak ini, dibawa Zhao Quan pagi ini. Waktu itu kamu tidak ada, jadi aku simpan dulu untukmu. Aku ingat, di daftar kotaknya, ada disebutkan nama Cangkir Naga 9. Zhao Quan bisa sebaik ini.
Wah, ini benar-benar cangkir naga 9. Tidak, Senior Cangkir Naga 9. Bukankah seharusnya Anda di museum? Wah, teko tembikar ungu. Jelaskan dengan jelas, apa maksudnya seharusnya di museum? Setelah Zhao Bancheng meninggal, cangkir naga 9 pun hilang. Begitulah, ratusan tahun berlalu. Suatu kali, aku mendengar sebuah porselen biru berkata, cangkir naga 9 disita oleh museum. Senior Cangkir Naga 9, apa yang sebenarnya terjadi? Ah, dunia ini tidak pasti. Aku ini barang tua dari Istana Qin, menyaksikan kejayaan dan keruntuhan kekaisaran. Dinasti-dinasti berikutnya berganti. Aku berpindah-pindah dan mengembara, akhirnya disimpan di museum. Awalnya kupikir akan mendapat ketenangan. Sayangnya, di awal era Republik, situasi politik tidak stabil. Pengelolaan koleksi museum ceroboh. Aku malah dicuri oleh seorang pencuri. Sejak itu, aku tersesat di antara rakyat. Beberapa kali berpindah tangan, hingga jatuh ke tangan seorang pedagang bermarga Cheng. Cheng Mubai itu ternyata orang yang menghargai barang, menyembunyikanku sebagai harta keluarga. Lalu, bagaimana dengan cangkir naga 9 itu? Lalu, Seorang pejabat berpengaruh bernama Jia mengincar keluarga Cheng. Dia bersekongkol dengan orang asing, bermaksud menyelundupkan aku ke luar negeri. Chen Mo. Lagi pula kenapa kau melamun? Wajahmu juga pucat sekali. Lin, kita mungkin sedang menghadapi masalah. Masalah apa? Bukannya cangkir ini cuma barang antik biasa? Cangkir ini bukan barang antik biasa. Ini adalah peninggalan berharga dari Istana Qin, harta nasional yang dicuri dari museum. Di baliknya, terkait sebuah peristiwa lama yang sudah 100 tahun. Pencurian harta nasional. Zhao Kuan dia. Dia mau apa lagi? Bintang baru dunia penaksir barang antik adalah pencuri harta nasional. Ini fitnah. Ini fitnah yang sangat keji. Zhao Kuan mengirimkan barang ini ke sini, bukan untuk mengembalikannya ke pemiliknya yang sah. Dia ingin aku jadi yang kedua Cheng Mubai. Lalu, gimana dong? Kalau pihak berwenang turun tangan menyelidiki walaupun akhirnya bisa dibuktikan kamu tidak bersalah, kamu pasti akan terkena imbasnya. Banyak orang yang ingin melihatmu jatuh sekarang. Jangan khawatir, percayalah padaku. Dan percayalah pada mereka. Halo teman-temanku semua, aku, Chen Mo. Pasti kalian hari ini sudah melihat banyak cerita tentangku. Aku. Di sini, aku tidak ingin membela diri. Juga tidak ingin membuktikan diri bersih, karena kebenaran seringkali lebih menarik daripada cerita. Hari ini, aku ingin bercerita pada kalian. Sebuah cerita tentang sebuah pusaka negara, takdir beberapa generasi, dan dendam yang melintasi ratusan tahun. Cangkir ini adalah cangkir naga 9. Cawan ini dibuat pada masa awal dinasti Qin. Teknik pembuatannya sangat sempurna, bisa disebut sebagai pusaka negara, tapi untuk apa dibuatnya, telah hilang ditelan sejarah. Setelah dinasti Qin runtuh, cawan ini menghilang secara misterius, ribuan tahun, tak muncul jejaknya. Hingga masa dinasti Ming, baru dia muncul di tangan Zhao Bancheng, orang terkaya di dunia saat itu. Namun, tak sampai 3 tahun setelah mendapat harta ini, dia tewas terbunuh secara tak terduga. Cawan ini kembali menghilang tanpa jejak. 100 tahun lalu, dia tiba-tiba muncul di lelang Hong Kong, menyebabkan sensasi besar. Seorang pengusaha patriotik yang mencintai tanah airnya, menghabiskan seluruh hartanya untuk memenangkan lelang. Tuan Cheng lah, kolektor sejati. Justru karena dia kolektor sejati, dia malah mendatangkan malapetaka. Saat itu, seorang pejabat berpengaruh bernama Jia bersekongkol dengan orang asing, bermaksud menyelundupkan pusaka negara ke luar negeri. Tuan Cheng menolak mati-matian. Lalu mereka merencanakan akal busuk. Akal busuk apa? Mereka memfitnah kakek Cheng mencuri dan menjual pusaka negara. Menaruh banyak barang antik yang asal-usulnya tidak jelas, diam-diam ke rumah keluarga Cheng. Keesokan harinya, dia langsung membawa agen rahasia untuk menggeledah rumah. Kakek Cheng dituduh dengan tuduhan palsu dan dibawa pergi. Disiksa habis-habisan di penjara, meninggal dengan penuh ketidakadilan.
Sejak itu, cangkir naga 9 hilang tanpa jejak. Sungguh kejam. Wah, kakek Cheng itu pahlawan. Pejabat bermarga Jia. Pasti mati mengenaskan. Dan hari ini, aku mendapatkan cangkir ini, tepatnya setelah aku mengambil alih kembali Cheng Guzai. Oleh seorang lawan lamaku, Zhao Quan, bos Zhenbaoge, yang secara pribadi mengirim orang untuk mengantarkannya, dengan alasan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Wah, ceritanya bagus Chen Mo. Kisahnya sangat menarik. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu semua orang kalau cangkir 9 naga ini bukan barang lama milik keluarga Chen? Zhao Quan, kamu memfitnahku saja sudah keterlaluan, masih mau menjelek-jelekan leluhurku. Buku rahasia keluarga Jia ini. Ayahmu mungkin juga tidak pernah memberitahumu, kan? Buku rahasia keluarga Jia ini. Aku temukan di sebuah tempat rahasia. Setelah mewarisi toko Cheng Guzai, Kamu memalsukan kitab kuno dan menuduhku seenaknya. Zhao Quan. Kamu melakukan ini untuk memfitnah Chen Mo tanpa mempedulikan cara apapun. hah? Barang yang asal-usulnya tidak jelas begini mana bisa dibuktikan keasliannya. Sulin, kamu benar-benar melindunginya ya. Ini adalah catatan rahasia keluarga Jia. Sudah lama saya minta beberapa ahli terkemuka memeriksanya dari jarak jauh, dipastikan berasal dari akhir dinasti Qing ke awal Republik. Di dalamnya tercatat dengan jelas, keluarga Jia bermula karena Jia Sidao itu menjilat para pejabat, menjual harta karun negara, hingga bisa sukses. Tuan Jia Sidao sangat pandai mencari muka, terutama ahli menilai barang antik. Dia berkomplot diam-diam dengan orang asing Bangs untuk cari untung dari jual beli harta karun negara. Cheng Mubai itu keras kepala, menghalangi jalan rezekiku. Betapa besar dosanya. Dengarlah, tertulis jelas di atas kertas putih dengan tinta hitam. Keluarga Chenmu ini bisa naik karena mengkhianati negara untuk dapat kehormatan, menginjak-injak jenazah pejuang patriotik seperti Cheng Mubai, lalu memanjat ke atas. Tidak mungkin. Kakek tidak pernah menyebutkan ayah juga. Buku ini memang barang antik. Sepertinya saya juga ingat samar-samar. 100 tahun yang lalu. Dulu pernah ada seorang bangsawan bermarga Jia, sangat gemar mengoleksi barang antik, caranya tidak terhormat. Orang yang dulu membawa saya pergi. Memang bermarga Jia. Chen Mo, kamu bertahanlah. Katakan padanya ini tidak benar. Dia mengakui diam-diam. Tak disangka nenek moyang Chen Mo benar-benar orang jahat. Keturunan orang jahat, keluar dari industri barang antik. Berhenti ikuti, jijik. Chen Mo, kamu keturunan orang jahat, kamu masih berani tinggal di sini untuk menilai harta karun nenek moyang keluarga Chen kalian dengan mengkhianati negara. Menyakiti orang setia dan baik. Mengumpulkan kekayaan. Setiap sen uang yang kalian pakai sekarang, semua ternoda darah. Kalian sama sekali tidak layak. Tinggal di industri barang antik, keluar. Chen Mo, bukannya dulu kamu sangat sombong, sekarang kamu masih bisa sombong? Lihat jelas, kamu Chen Mo hanyalah yang berdiri di atas tulang belulang kotor leluhur badut. Dengan apa kamu melawanku? Semuanya sudah melihat jelas? Inilah yang disebut wajah asli dari mata dewa. Sekarang buktinya sudah jelas, harus segera menangkap Chen Mo. Akan diapakan? Hei ya. Ketua Wang, Anda datang tepat pada waktunya. Leluhur Chen Mo, Jia Sidao, bersekongkol dengan orang asing, membunuh Cheng Mubai, bukitnya ada di sini. Keluarga Chen tidak pantas tetap di bisnis barang antik.
Mohon Bapak menegakkan keadilan, usir dia keluar. Benar, leluhur Chen Mo memang berasal dari keluarga Jia. Tapi, tidakkah kalian merasa aneh? Keluarga Jia turun-temurun semuanya orang jahat. Mengapa Chen Mo bermarga Chen dan bukan bermarga Jia? Cerita Piala Naga 9 hanya diceritakan setengah oleh Chen Mo. Hari ini, saya akan selesaikan separuh lainnya untuk kalian. Jia Sidao punya 3 putra. Putra sulung dan kedua. Semuanya mengikuti ayah mereka dan terlibat dalam kejahatan. Hanya putra ketiga yang bernama Jia Renyi, sejak kecil, dia peduli pada negara dan keluarga, dia tidak suka perbuatan ayah dan kakaknya. Dia menyuruh Jia Sidao membunuh Cheng Mubai dan merebut Piala Naga 9. Pada malam sebelum penyelundupan ke luar negeri, tepatnya, anak ketiga Jia Renyi inilah, yang diam-diam menggantikan yang asli dengan replika berkualitas tinggi, menukar barang yang sebenarnya. Dengan membawa cangkir naga 9 yang asli ini, ia melarikan diri dari keluarga Jia pada malam itu. Ia sangat menyadari bahwa benda ini berkaitan dengan nasib negara. Menyadari dirinya penuh dosa, ia pun mengganti nama, mengikuti marga ibunya, Chen, dan pergi jauh ke tempat lain. Sepanjang hidupnya, ia diam-diam mengejar dan melindungi harta negara yang beredar di luar, mencoba menebus dosa ayah dan kakaknya. Sayangnya, umurnya tidak panjang. Dalam pemboman besar-besaran pesawat musuh, saat melindungi sejumlah harta negara yang berhasil diselamatkan, ia tewas dengan tragis, baru berusia 27 tahun. Sebelum meninggal, ia menggenggam erat tangan istrinya dan berpesan padanya, kelak ketika negara sudah aman, harus menyerahkan cangkir naga 9 dan harta negara lain yang ia temukan kepada negara. Sayang sekali, istrinya tidak lama kemudian, karena melindungi anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Harapan terakhir ini, bersama dengan identitas asli Piala 9 Naga, dianggap sebagai barang bekas biasa dan tersimpan di keluarga Chen. Sampai hari ini. Kamu ngomong sembarangan, ada buktinya? Tuan Chen, beliau pernah menulis surat terakhir, surat aslinya hilang saat perang. Ini adalah penyesalan sejarah. Tapi kebenaran akan terungkap, keadilan takkan padam. Setelah Chen Mo terkenal di dunia barang antik, seorang kolektor yang lama mengikutinya saat merapikan barang peninggalan kakeknya, secara tidak sengaja menemukan koran langka dari masa itu. Di koran ini dilaporkan kisah TN, Chen Renyi, yang untuk melindungi harta nasional mengorbankan nyawanya dengan gagah berani, dan surat terakhirnya diterbitkan lengkap. Ini adalah bukti yang kuat. Aku tidak percaya. Ketua Wang, Ten, Chen Mo. Aku sedang menonton siaran langsung. Aku bisa membuktikan, koran ini disimpan oleh kakekku. Dulu dia pernah bekerja sebagai penyusun huruf di percetakan koran. Dia melihat langsung surat aslinya. Sangat tersentuh, sengaja menyimpan koran ini. Ten, Chen Mo, leluhur Anda adalah pahlawan. Anda mewarisi mata dan karakter mulianya. Kami semua mendukung Anda. Zhao Kuan, kamu curang dalam taruhan lebih dulu, lalu dengan jahat menekan Mo Xiangzai, sekarang malah memfitnah keturunan pahlawan. Kamu berusaha menjerat rekan dengan harta nasional. Sifatnya sangat buruk. Atas nama Asosiasi Antik, saya umumkan secara resmi. Mulai hari ini kamu akan dicoret selamanya. Paviliun harta karunmu, asosiasi akan menyarankan pihak berwenang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Selesai. Chen Mo, yang benar akan tetap benar, yang dijaga leluhurmu dengan nyawa, bukan hanya harta nasional, tapi juga tulang punggung bangsa. Warisan ini, harap kau jaga baik-baik. Terima kasih Ketua Wang. Terima kasih semuanya. Kebenaran yang tertunda ini, bagi saya dan leluhur saya, sangatlah penting. Saya, Chen Mo, ke depannya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Akhirnya terungkap juga. Anak ini tidak mempermalukan leluhurnya. Iya, siapa sangka di dalam Mo Xiangzai yang kecil ini Tersimpan. kisah masa lalu yang begitu mendebarkan. Berpindah tangan selama ratusan tahun, perseteruan telah berakhir.
Mungkin aku ini sudah saatnya mencari tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal? Kakek Chen menyelamatkanmu dengan taruhan nyawa. Leluhurku melindungimu dengan taruhan nyawa. Apakah hanya untuk membuatmu berdebu di tempat lain? Tidak. Tempat tinggalmu bukanlah koleksi pribadi seseorang. Cheng Guzai, sudah waktunya tempat ini memikul misi yang lebih penting. Sudah tahu kamu belum tidur. Hari ini capek ya? Nggak capek, cuma merasa beban di pundak bertambah banyak. Lin, aku berencana menyumbangkan beberapa peninggalan bersejarah penting dari Cheng Guzai ke museum, agar punya nilai yang lebih penting dan bisa diteruskan. Aku dukung kamu. Ini kan keinginan terbesar Bapak Chen Renyi. Lin, terima kasih. Sudah selalu ada di sampingku. Jangan lebay. Tapi setelah semua ini disumbangkan, Cheng Guzai gimana? Dibuka kembali. Atau dengan cara lain, menjadikannya tempat yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Siapa? Aku. Suming, kamu mau apa? Zhao Kuan sudah selesai. Selesai? Zhao Kuan, dia belum selesai. Dia diboikot asosiasi, Zhen Baoge juga disegel dan diselidiki. Aku dengar-dengar belakangan ini, dia menghubungi seseorang. Sepertinya dia mengincarmu. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku, Shuming, bukan orang baik. Tapi setidaknya aku manusia. Seorang Tionghoa. Aku tidak mungkin cuma diam melihatmu celaka. Anggap saja aku melakukannya untuk Tuan Chen. Chen Mo. Sepertinya ada masalah. Bukan hal yang bisa kamu hindari begitu saja. Kamu masih ada waktu santai bekerja di sini? Kenapa tidak bisa? Hidup ini singkat, nikmati saja. Kamu tidak takut Zhao Kuan mengorbankan segalanya bersamamu? Dia tidak akan, orang itu pengecut. Dia tidak berani. Dan aku masih punya buktinya. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang paling ditakuti orang itu sekarang? Yaitu, aku punya aibnya. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan mengadakan upacara rahasia. Aku akan menyimpan cangkir naga 9 dan beberapa dokumen penting untuk disegel. Nanti, dia akan datang sendiri. Kamu ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia bawa orang dan main kasar? Dia tidak akan. Karena hanya dia, saat paling yakin menang, baru akan menunjukkan semua kelemahannya. Lagi pula, bukankah di sana masih ada seorang orang kita sendiri? Apakah informasinya dapat diandalkan? Chen Mo itu benar-benar akan menaruh barang di pavilion Mo Xiang? 100% benar. Aku sudah menyuap orang dari toko Mo Xiang tukang di sebelahnya. Dengar langsung Sulin menelepon mengatur kunjungan diam-diam. Di antaranya disebutkan cangkir naga 9 dan dokumen penting. Ditaruh di bawah konter. Bagus. Ini benar-benar bantuan dari langit. Asalkan bisa mendapatkan piala 9 naga, menemukan bukti kejahatan dan menghancurkannya, aku bisa bawa piala ini dan pergi jauh. Hahaha. Nanti lihat saja apa yang bisa dia lakukan padaku. Bos, toko Mo Xiang Zai pasti sudah bersiap-siap. Hah? Bersiap-siap? Orang-orang yang aku cari dari dunia hitam, bukan orang sembarangan. Nanti kau ikut bersamaku. Bekerja sama dari dalam dan luar. Harus berhasil. Baik, bos. Chen Mo, aku masih merasa ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau Shuming tidak bisa dipercaya? Tenang, Shuming itu orang yang pintar. Dia tahu harus memilih apa. Lagi pula, aku sudah menyiapkan kejutan di dalamnya. Kejutan apa? Kejutan yang bisa membuat Zhao Kuan hancur. Kau yang simpan barang asli dan dokumennya. Besok pagi-pagi, bawa ke Ketua Wang untuk disimpan. Kalau kau... Aku akan tinggal. Menemani Zhao Kuan bermain dalam sandiwara terakhirnya.
Pasti nggak ada orang. Udah lama aku perhatiin. Chen Mo sama Sulin, mereka udah pergi setengah jam yang lalu. Oke. Kita pisah, cari barangnya. Bosnya di sini, Aduh. Ini cangkir naga 9. Chenmo, Chenmo. Sekarang giliranmu ya. Bos Zhao sudah lama menunggu. Kamu berani mengkhianatiku? Zhao Kuan. Aku ikut kamu. Untuk ilmu dan masa depanku, bukan untuk ikut kamu melanggar hukum, apalagi jadi. Nggak apa-apa. Lagi pula aku udah dapat cangkir naga 9 dan buktinya. Selama buktinya dihancurkan, lalu bawa cangkir naga 9 ke luar negeri, untuk dilelang tetap bisa hidup bebas. Zhao Kuan, kau tidak lihat apa yang ada di tanganmu? Palsu. Semuanya palsu. Barang asli dan buktinya sudah lama kupindahkan ke tempat aman. Datang hari ini. Hanya menunggu kau masuk perangkap. Aku, Zhao Kuan, sekalipun mati, akan menyeret kalian ikut mati. Kau melapor ke polisi? Aku bukan melapor. Aku hanya mengantarkan satu barang antik ke polisi sekalian. Minta polisi menyaksikan TKP pencurian. Hancur, hancur. Barang antik yang rusak di sini akan kubayar ganti rugi. Gak apa-apa, barang-barang berharganya sudah aku pindahkan. Di dunia barang antik Zhao Kuan, yang dipertaruhkan bukan keahlian, tapi nurani. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang paham. Begitulah keadaannya. Beberapa orang yang dihubungi Zhao Kuan itu, sebelumnya juga pernah bantu mereka urus hal-hal yang kurang bersih. Bukti-buktinya sudah kusimpan semua. Bersama rekaman dia menyuruhku memalsukan barang, aku juga sudah menyerahkan semuanya ke pihak berwenang. Kali ini, tetap berkat dirimu. Jangan bilang begitu. Aku cuma di saat-saat terakhir melakukan hal yang seharusnya dilakukan manusia. Sebelumnya, ikut dia, melakukan banyak hal yang menargetkan kalian, menargetkan Mo Xiangzai. Sungguh, aku minta maaf. Hal-hal yang sudah lewat biarlah berlalu. Kamu bisa berdiri di saat kritis, sudah sangat tidak mudah. Keahlianmu bagus. Sayangnya disia-siakan untuk jalan yang salah. Selanjutnya, apa rencanamu? Aku ingin pergi dari sini. Pergi ke selatan lihat-lihat. Mungkin cari satu tempat, untuk hidup dengan tenang, mengerjakan perbaikan dan replika barang kuno. Hidup dengan tenteram. Baguslah. Perlu kutuliskan surat rekomendasi untukmu? Nggak usah. Chen Mo, Sulin kalian tidak menuntut kesalahanku yang dulu, aku sudah sangat bersyukur. Jalan selanjutnya, ingin kutempuh sendiri. Aku pamit. Semoga dia bisa berjalan di jalan yang benar ke depannya. Jalannya sendiri tetap harus dia jalani sendiri. Sifat dasarnya sebenarnya tidak buruk. Hanya saja dia dibutakan oleh roh jahat. Masalah besar Zhao Kuan ini akhirnya terselesaikan. Hal selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan? Hal sumbangan artefak itu harus disumbangkan. Aku sudah menghubungi museum. Beberapa hari lagi mereka akan mengirim ahli untuk membantu kita mengadakan pameran barang antik ini. baik, aku mendukungmu. Kalau Cheng Guzai itu, kapan rencananya akan dibuka kembali? Nanti saja, beberapa hari lagi. Aku berencana menjadikan Cheng Guzai sebagai pusat pertukaran budaya. Fokus pada penelitian kerajinan kuno dan pelestarian keterampilan tradisional. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan museum. Nanti mereka akan membantu kita mengadakan beberapa pameran tematik. Ide yang bagus. Mulai sekarang, Mo Xiangzai kita akan fokus pada operasi dan penyebaran pengetahuan, sedangkan Cheng Guzaimu akan berkembang ke arah yang lebih profesional. Saling melengkapi. Lin, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Sudahlah. Siapa yang suruh kamu betah di sini? Hei, katanya kamu bisa dengar kita ngomong. Dengerin ya. Dulu saya pernah ikut kafilah Jalur Sutra. Waduh, setiap yang baru datang, pasti mau pamer. Sejarah gilanya sendiri. Bosen gak sih? Biarin aja dia cerita. Saya suka dengerin yang rame-rame. Chen Mo kecil, iya kan? Lagi nguping apa? Ketawa licik gitu. Nggak apa-apa. Cuma dengerin mereka ngobrol soal sehari-hari.
Ahli besar Chen. Ketua besar Chen. Cheng Guzai yang wah itu sekarang sudah terkenal di mana-mana. Bodhisattva besar macam kamu masih betah nongkrong di kuil kecilku buat apa sih? Kuilku ini kecil, sudah nggak muat buat kamu. Lin, kamu benar. Moxiang Zai memang terlalu kecil. Jadi, aku berencana membeli kuil kecil di sebelah. Kita satukan dan kelola bersama. Ubah jadi rumah yang lebih besar dan hangat. Sekalian, aku ingin mengundang Bos Su untuk selamanya menjadi nyonya rumah di sini. Giok pengikat ini sepertinya bisa bicara. Katanya, ia sudah menunggu momen ini sangat lama. Kalau begitu, lihat saja penampilanmu ke depannya. Baiklah, Bos Su. Sisa hidup kita masih panjang. Tolong bimbing aku ya. Peninggalan budaya punya jiwa. Bukan koleksi pribadi satu marga, melainkan darah daging bangsa, api penerus peradaban. Meski nyawa ini sirna, semangat ini takkan padam. Takkan padam. Hanya berharap di kemudian hari, kalian semua dapat menyaksikan kedamaian. Chen Mo, museum baru saja menelepon. Katanya ada kiriman baru barang-barang peninggalan, minta kamu datang untuk menilainya. Bilang saja, aku siap kapan saja. Ya.